Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang Ibu Mertuaku Dukun. Ketika tubuh menantu dijadikan wadah cinta dan dendam yang tak pernah mati. Sudah 3 hari Bu Marni dikubur di belakang rumah, dan Sinta masih bisa mencium bau tanah basah yang seakan tak mau hilang dari sela-sela kuku suaminya. Wahyu tak banyak bicara sejak hari itu. Tatapannya kosong seperti halaman rumah mereka yang gersang, dan setiap malam ia duduk diam di kursi bambu dapur, menghadap ke jendela belakang. Jendela yang langsung menghadap ke makam kecil itu, di bawah pohon belimbing yang nyaris mati. Bu Marni meninggal mendadak, tanpa keluhan, tanpa rintihan, hanya satu kalimat terakhir. Jangan bawa aku ke makam umum, kuburkan di sini, dekat dapur, supaya aku bisa tetap jaga kalian. Semua mengira itu hanya keinginan orang tua yang sentimental, tapi Wahyu menuruti tanpa banyak tanya. Mungkin karena utang budi, atau mungkin karena takut. Malam pertama setelah pemakaman, Sinta bermimpi. Ia berdiri di dapur, hanya memakai daster tipis. Tubuhnya basah, entah karena hujan atau keringat. Di belakangnya, ada tangan yang menyentuh pinggangnya perlahan. Bukan tangan Wahyu. Ia tahu pasti itu. Sentuhannya dingin, dan ada bisikan yang menelusup di belakang telinga. Kamu sekarang yang jaga rumah ini. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi aromanya tertinggal, wangi bunga sedap malam yang diselipkan Bu Marni di kerah bajunya setiap kali ada tamu laki-laki datang. Sinta terbangun dengan jantung berdebar dan rasa geli aneh di perut bawahnya. Tangannya berkeringat dan matanya langsung tertuju ke jendela dapur. Tirainya bergerak pelan, meski tidak ada angin. Dan dari kejauhan, terdengar suara cekikikan. Tipis, seperti tertahan di antara tawa dan jerit. Pagi harinya, Sinta mencoba mengabaikan semuanya. Ia menyapu halaman belakang, melewati pusara ibu mertuanya dengan kepala tertunduk. Tapi matanya menangkap sesuatu. Batu nisan dari papan itu kini memiliki bekas jari, seolah ada yang menggenggam tanah di atasnya semalam. Sinta tak bilang apa-apa ke Wahyu. Sejak pemakaman, suaminya seperti orang lain. Diam, penuh beban. Seolah ada sesuatu yang ditinggalkan ibunya. Bukan sekadar kenangan, tapi perjanjian yang belum lunas. Hari ketiga, malamnya, jam 2 dini hari, Sinta terbangun oleh suara, panci jatuh. Ia menahan napas. Tidak ada suara lain. Tapi perlahan, ada desisan dari arah dapur, seperti suara api menyala. Kompor gas menyala sendiri, dan nyalanya tenang, seperti ada yang sengaja memutar perlahan. Sinta melangkah pelan. Daster birunya menempel di tubuh karena keringat. Rumah itu dingin, tapi tubuhnya hangat. Terlalu hangat. Ia mendekati dapur, dan di tengah kegelapan samar, cahaya dari api kompor menerangi lemari bumbu. Pintu lemari itu terbuka setengah. Di dalamnya, Sinta melihat kantong kain merah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di atasnya, ada bulu ayam dan bunga melati kering. Tangannya gemetar saat hendak menutup lemari. Tapi dari balik pintu lemari, angin berhembus. Padahal tak ada jendela yang terbuka. Angin itu membawa aroma dupa. Dupa yang biasa dibakar Bu Marni tiap malam Jumat. Dupa yang katanya bisa menenangkan roh-roh penasaran. Sinta menahan napas. Tubuhnya bergidik. Tapi bukan karena takut. Ada rasa lain. Rasa yang membuatnya berdiri lebih lama di dapur. Matanya tak bisa lepas dari kompor yang menyala. Api itu menari seperti menggoda. Dan ia merasa dilihat. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Seperti ada mata yang tersembunyi di lemari bumbu, memperhatikannya dari balik botol-botol rempah, mengintip kulit lehernya, dan mengingatkan pada malam pertama setelah menikah. Malam di mana Bu Marni duduk di teras sambil menaburkan bunga
7 rupa di bawah ranjang mereka. Ia kembali ke kamar, tapi tidak bisa tidur. Wahyu mendengkur lemah, tubuhnya memunggungi Sinta. Dada Sinta naik turun. Bukan karena takut, tapi karena tubuhnya seperti merindukan sesuatu yang tak pernah ia pahami. Dan suara itu datang lagi. Cekikikan perempuan tua dari arah dapur, bercampur bisikan seperti doa. Atau kutukan. Sinta menarik selimut, tapi tubuhnya tetap basah. Matanya terpejam, tapi pikirannya tetap terjaga. Dan di antara lelap dan sadar, ia mendengar suara Bu Marni berbisik. Kalau ingin rumah ini tetap hangat, jangan biarkan suamimu dingin terlalu lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sinta merasa bukan sendiri. Malam Jumat berikutnya datang pelan-pelan, seperti bisikan yang sengaja ditunda. Sinta menunggu jam 2 dengan gelisah, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya menagih sesuatu yang belum ia mengerti. Ia duduk di kursi dapur, lampu dimatikan, hanya cahaya dari kompor yang menyala sendiri seperti biasa. Di depannya, lemari, bumbu itu masih terbuka sedikit. Cukup untuk memperlihatkan kain merah yang sekarang sudah berubah warna menjadi lebih tua, seperti basah oleh sesuatu. Ia tak berani menyentuhnya. Tapi malam ini, ia juga tak mau kabur. Dari luar, angin pelan membawa suara daun belimbing bergesek. Tapi di dalam rumah, udara justru menghangat, membuat kulit Sinta terasa lembab. Ia menyeka peluh di leher dengan ujung dasternya. Nafasnya tersengal, pelan, padahal ia tidak sedang berjalan atau berdiri. Tiba-tiba, suara lembut muncul dari belakang lehernya. Desahan pelan, tidak menakutkan, tapi seperti suara seseorang yang terlalu dekat. Sinta membalik badan. Kosong. Tapi bau dupa yang tadi samar kini makin kentara. Ia menengadah. Di sudut langit-langit dapur, asap tipis membentuk pusaran kecil. Dalam diamnya, dapur seperti hidup. Lemari seperti bernafas. Dan suara itu kembali terdengar, tapi kini lebih jelas. Waktunya mengikat. Sinta terpaku. Tidak tahu harus menjawab atau menolak. Tapi tubuhnya seolah mengerti lebih dulu. Ia berdiri, melangkah pelan ke dekat kompor, menutup matanya, menerima panas yang menggoda. Tangannya bergerak sendiri, membuka dasternya perlahan hingga sebagian pundaknya telanjang. Kulitnya tersentuh hawa panas, tapi tidak terbakar. Justru semakin dalam, semakin ingin. Saat itu, langkah kaki Wahyu terdengar dari kamar. Sinta buru-buru merapikan daster, tapi bau dupa tetap menguar. Ketika Wahyu muncul di ambang pintu, wajahnya bingung. "Kamu masak?" tanyanya. Sinta menggeleng. "Gasnya nyala sendiri." Wahyu mematikan kompor. "Kamu jangan sering ke dapur malam-malam. Bahaya." Lalu ia balik badan, kembali ke kamar, tanpa menyentuh istrinya sedikit pun. Tak bertanya kenapa kulitnya basah, atau matanya merah seperti habis bermimpi aneh. Sinta tetap berdiri di dapur, menggenggam pinggangnya sendiri, seolah sedang dipeluk oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menunduk, dan dari balik kakinya, suara desahan itu terdengar sekali lagi, lebih dalam, lebih dekat. Sejak malam itu, ia tahu ada yang menempati rumah ini bersamanya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan tubuhmu tidak sepenuhnya milikmu dan ia tidak bisa menolaknya. Siang itu, Sinta duduk termenung di bangku kayu depan warung herbal kecil yang letaknya tak jauh dari rumah. Plang kayu bertuliskan, "Ramuan Sari Sejati," menggantung miring, catnya mulai mengelupas tapi tetap mencolok. Di balik pintu anyaman, bambu itu, ada seorang janda bernama Bu Sari. Perempuan dengan senyum lambat dan mata yang tidak pernah benar-benar jujur. Wahyu bilang, ramuan dari warung itu bisa bikin tidur nyenyak dan gairah kembali hidup. Tapi Sinta tahu, bukan ramuannya yang bikin Wahyu betah, melainkan pemiliknya. Bu Sari sering datang ke rumah sejak Bu Marni masih hidup. Mereka dekat, terlalu dekat. Bahkan kadang mengobrol sampai larut malam di dapur, dengan pintu ditutup dan dupa menyala. Sinta saat itu tidak berani bertanya, tapi sekarang ia menyesal pernah diam. Sore itu,
Sinta masuk. Udara dalam warung begitu wangi, seperti bunga kenanga yang baru ditumbuk. Rak kayu penuh botol kaca kecil, berisi cairan merah, coklat, hijau pekat. Di sudut, sebuah cermin oval menggantung miring, memantulkan bayangan Sinta yang tampak lebih pucat dari biasanya. Busari keluar dari bilik belakang, mengenakan kebaya tipis warna krem yang menempel erat di tubuhnya. Ia tersenyum, lambat seperti biasa, dan duduk di seberang Sinta. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" Sinta menatapnya, dalam-dalam. Lalu lirih menjawab, "Saya ingin tahu, Bu Marni pernah kasih ramuan apa ke suami saya?" Busari tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh ke arah rak, mengambil satu botol kecil berisi cairan bening. Bu Marni perempuan pintar, tapi yang dia kasih ke anaknya bukan sekadar ramuan, itu warisan. Warisan apa? Keinginan. Sinta diam. Tapi tubuhnya mulai merespons. Dadanya sesak. Di bawah kulitnya, ada rasa panas yang mengambang. Matanya mengabur. Entah karena aroma ruangan itu, atau karena bisikan halus dari belakang telinga. Suara yang pernah ia dengar di dapur. Suara yang kini terdengar sangat mirip dengan Busari. Saat akan berdiri, matanya menangkap satu bingkai foto kecil di meja, sudut. Ia mendekat. Tertempel di sana foto tua. Bu Marni masih muda, memeluk seorang perempuan. Busari, lebih muda, dengan rambut panjang terurai. Mereka tertawa. Di belakang mereka, ada ranjang besi dan dupa menyala. Ada sesuatu yang aneh dalam foto itu. Sesuatu yang membuat kulit Sinta merinding tanpa sebab. Bu Marni pernah bilang ke saya, suara Busari memecah sunyi. Kalau perempuan mau punya rumah utuh, tubuhnya harus lebih dulu dikuasai. Lalu diikat. Lalu dipasrahkan. Sinta tak tahu harus menjawab apa. Ia keluar dari warung itu dengan langkah goyah. Tapi malamnya, tubuhnya kembali panas. Ia mimpi berdiri di antara dua perempuan telanjang, Busari dan Bu Marni, yang memeluknya dari dua sisi. Bibir mereka menyentuh lehernya. Lalu suara itu kembali. "Kalau suamimu mulai pergi, tubuhmu harus jadi pengingat." Saat bangun, dasternya basah. Tapi bukan karena keringat. Di bawah bantal, ada kelopak kenanga segar. Dan aroma dari warung herbal itu masih menempel di ujung hidungnya. Sinta menggenggam dadanya sendiri. Jantungnya berdetak cepat. Tapi bukan karena takut, melainkan karena ia sadar. Ia sedang dijadikan bagian dari sesuatu yang lebih tua dari cinta, lebih dalam dari nafsu. Dan semuanya berawal dari perempuan yang tak pernah benar-benar menjadi janda. Sinta tak lagi yakin kapan terakhir kali tidur dengan benar. Tubuhnya lelah, tapi setiap kali terlelap, ia bangun di tempat berbeda. Di dapur, di depan lemari bumbu, kadang bahkan di tikar dekat makam belakang rumah. Daster yang dikenakannya selalu basah oleh keringat, lehernya dingin seperti habis dicium, embun dini hari. Tapi bukan cuaca yang membuat tubuhnya menggigil, melainkan perasaan bahwa dirinya sedang digunakan oleh sesuatu. Setiap pagi, ia menemukan bekas telapak kaki kecil, tipis, seperti kaki perempuan tua, menjejak lantai dapur, menuju kamar. Tapi Wahyu selalu bilang tak melihat apa-apa, hanya tikus, atau mungkin Sinta jalan sambil tidur. Tapi bagaimana mungkin tikus bisa meninggalkan bau dupa dan bunga kenanga di atas ubin? Ia mulai menaruh cermin kecil di dekat kulkas, berharap bisa memeriksa dirinya tiap pagi. Tapi suatu malam, saat membuka pintu lemari es untuk minum, ia melihat bayangan yang bukan miliknya. Wajah itu wajahnya, tapi matanya bukan matanya. Bibirnya tersenyum kecil, bukan senyum lembut, tapi senyum nyinyir penuh rahasia. Dan keriput halus di sudut bibir itu, milik Bu Marni. Sinta memegang wajahnya sendiri. Kulitnya masih halus, tapi cermin memantulkan perempuan tua yang pernah memasak jamu dengan aroma tajam dan berbicara sambil menatap api seperti sedang menulis takdir. Ia menjerit, tapi suara itu tak keluar. Tenggorokannya seperti dikunci. Hanya napasnya yang tercekat, seperti disekap oleh kabut. Ia lari ke kamar, masuk ke pelukan Wahyu yang masih setengah tidur. Dan malam itu, Wahyu akhirnya menyentuhnya kembali.
Tapi sentuhan itu terasa ganjil, bukan karena dingin, justru hangat. Tapi seperti ada dua pasang tangan yang menyentuh sekaligus. Tangan Wahyu yang dulu ia rindukan, dan tangan lain yang lebih tua, lebih pelan, lebih berpengalaman, tapi juga lebih menuntut. Sinta menggigit bibirnya, menahan desir yang membingungkan. Tubuhnya menggeliat, tapi jiwanya merasa dikhianati oleh tubuh itu sendiri. Ketika Wahyu mengecup lehernya, ia menangis tanpa suara. Bukan karena sedih, tapi karena tubuhnya terlalu jujur. Ia menikmati. Tapi bukan pada suaminya, bukan pula pada siapa-siapa yang bisa disebut. Rasanya seperti sedang dibuka dari dalam, dan diisi oleh sesuatu yang sudah lama menunggu kesempatan untuk menghidup kembali apa yang dulu pernah dikuburkan. Setelah Wahyu tertidur, Sinta menyusup keluar kamar. Ia berjalan ke dapur tanpa sadar, tanpa alas kaki. Dan ketika membuka pintu, lemari bumbu, kantong kain merah itu kini tergantung di paku, seperti jimat yang menanti untuk digunakan. Di bawahnya, bunga melati segar tertata rapi. Dan di ujungnya, seikat rambut, yang panjang dan hitam seperti milik Sinta sendiri. Ia menyentuh rambut itu dengan jemari gemetar, lalu mendengar suara itu. Pelan, lembut, sangat dekat. Tubuhmu enak. Tapi jiwamu belum pasrah. Sinta memejamkan mata. Di antara ketakutan dan kenikmatan yang tak bisa ia kendalikan, ia menyadari satu hal yang menohok dalam. Bahwa tubuh ini bukan lagi milik dirinya semata. Ia sedang diperebutkan. Bukan hanya oleh suaminya atau nafsunya, tapi oleh sesuatu yang lebih kuno, lebih sabar, lebih terikat pada tanah di belakang rumah itu. Dan perlahan, ia mulai pasrah. Bukan karena kalah, tapi karena semakin ia melawan, semakin tubuhnya bukan lagi miliknya. Dan mungkin, itu memang takdir yang diwariskan. Lewat darah, lewat air, lewat malam-malam yang basah. Pagi itu, matahari tak masuk lewat jendela kamar seperti biasanya. Tirai terasa berat. Udara di dalam kamar padat dan lembab, seperti ruangan yang menyimpan napas orang lain selama berhari-hari. Sinta membuka mata pelan, tubuhnya lemas, dan masih terbungkus daster tipis yang melekat karena sisa keringat malam. Tapi, bukan hanya tubuhnya yang letih, jiwanya seperti bangun dari pelukan yang terlalu lama, terlalu dalam. Di lantai, tepat, di bawah ranjang, ada bunga melati yang belum layu. Rangkaiannya rapi, seperti ditaruh dengan niat. Di tengah-tengahnya, secarik kertas kecil dengan tulisan tangan Bu Marni. Perempuan bukan dipilih karena cinta, tapi karena ia tahu bagaimana mencintai dengan menyerah. Tangannya bergetar saat membaca kalimat itu. Ia tahu tulisan itu. Pernah melihatnya di buku doa milik Bu Marni, yang dulu disimpan rapat di lemari dapur. Buku tua dengan sampul kain, lusuh dan halaman-halaman yang menguning oleh waktu dan uap dupa. Siangnya, saat Wahyu pergi kerja tanpa cium pipi, Sinta memberanikan diri membuka loteng. Tangga kayu berderit, dan udara panas menyambutnya seperti tubuh yang menyimpan kenangan, ranjang yang belum selesai. Di sana ia menemukan peti kecil. Di dalamnya, buku mantra, foto-foto Bu Marni saat muda, dan sebuah kain batik yang masih menyimpan bau tubuh tua, bau jamu pahit dan kenanga yang menempel seperti doa yang menolak dilupakan. Sinta membaca buku itu. Tangannya gemetar saat menyentuh halaman demi halaman yang penuh dengan tulisan tangan dan gambar garis tubuh manusia perempuan. Ada lingkaran-lingkaran merah yang menandai bagian-bagian tertentu. Pundak, leher, pusat perut, panggul. Semuanya diikuti dengan catatan. Jika suami ingin pergi, tubuh istri harus dikembalikan ke ikatan pertama. Panasnya bukan dari api, tapi dari restu. Sinta terdiam lama. Bukan karena takut, tapi karena dalam diamnya, tubuhnya merespons. Ada desir kecil yang muncul setiap kali ia membaca mantra itu dalam hati. Sebuah aliran panas dari pusar ke dada. Sebuah bisikan lembut di telinga, kanannya kamu yang kupilih, karena kamu tak bertanya, hanya merawat. Sinta menutup buku itu.
Tapi bayangan Bu Marni tidak pergi. Ia bisa melihatnya di sudut dapur, duduk tenang sambil menumbuk sesuatu di cobek. Bahkan saat Sinta mandi, air yang mengalir seperti menelusuri kulit dengan cara yang tak biasa, lebih lambat, lebih sensual, lebih menyentuh dari dalam. Dan ketika malam tiba, Sinta berdiri di depan cermin. Ia membuka dasternya perlahan, memandang tubuhnya sendiri. Mencoba mencari tanda apakah ia masih perempuan biasa atau sudah berubah menjadi wadah dari perempuan lain. Wajahnya tampak berbeda, tapi bukan secara fisik. Ada kelembutan baru di sorot matanya, ada kenekatan halus di lengkung bibirnya, dan entah dari mana, aroma dupa tiba-tiba menyelimuti kamar, padahal ia tidak menyalakan apa-apa. Di ranjang, Wahyu tertidur seperti biasa. Tapi malam ini, Sinta yang masuk lebih dulu ke dalam selimut. Ia menyentuh suaminya pelan. Bukan karena rindu, tapi karena ia ingin tahu, apakah tubuh ini masih bisa dirindukan, atau hanya dikenang sebagai warisan. Dan di tengah kecupan pertama malam itu, ia menutup mata, menerima. Tubuhnya menggigil, tapi tidak karena takut. Karena untuk pertama kalinya, ia tak lagi bertanya, milik siapa tubuh ini? Mungkin milik Wahyu, mungkin milik Bu Marni, atau mungkin milik perempuan yang sedang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Jam dinding berdetak pelan, tapi terasa seperti dentuman lembut yang mengingatkan Sinta. Malam ini malam Jumat. Udara di dalam rumah berubah lebih lembab dari biasanya. Bau tanah basah bercampur kenanga menyusup dari celah lantai kayu dapur. Seolah pusara di belakang rumah itu sedang membuka mulutnya, menghembuskan napas dari dalam tanah yang belum benar-benar menelan tubuh penghuninya. Sinta duduk di tepi ranjang. Wahyu belum pulang, katanya lembur. Tapi Sinta tak lagi bertanya. Ia sudah tahu di mana suaminya berada. Di pelukan janda yang pernah jadi murid Bu Marni, di atas ranjang yang dulu mungkin juga pernah digunakan untuk ritual. Dada Sinta sesak, tapi matanya tetap tenang. Ia bukan lagi perempuan yang menunggu. Ia perempuan yang sedang disiapkan. Daster putih bersih melekat di tubuhnya. Rambutnya digerai, disisir dengan minyak kelapa seperti yang dulu sering dilakukan Bu Marni sebelum tidur. Malam ini bukan malam biasa. Malam ini, ia akan tahu sampai sejauh mana batas tubuhnya bisa ditembus oleh sesuatu yang tidak bernama. Ketika ia berjalan ke dapur, lantai terasa hangat. Api kompor menyala sendiri, seperti biasa. Tapi malam ini, ada tambahan. Dupa sudah terbakar, entah siapa yang menyalakan. Di meja kayu, ada piring kecil berisi potongan kelapa, 3 kuntum melati basah, dan tetesan darah ayam yang belum kering. Sinta tak ingat menyiapkannya, tapi tangannya bergerak sendiri, mengambil kain merah dari lemari bumbu, lalu mengikatkannya di pergelangan tangan kanan. Desahan pertama datang dari arah belakang, lembut, lirih. Bukan seperti rintihan kesakitan, tapi seperti suara orang yang merindukan sesuatu yang sangat dekat, namun belum tersentuh. Sinta tidak menoleh, ia hanya menutup mata, menerima udara yang perlahan mulai menelusup masuk lewat pori-pori. Saat itulah, langkah kaki Wahyu terdengar. Ia membuka pintu dapur dengan pelan, seperti takut mengganggu sesuatu yang sudah berjalan. Matanya menyipit, menatap istri yang berdiri dalam kabut dupa. Daster putih itu menempel di tubuh Sinta seperti kulit kedua, dan matanya tak lagi seperti mata istri yang ia kenal. Tapi Wahyu mendekat, seperti pria haus yang mencium bau air. Sinta, bisiknya. Sinta menoleh pelan, senyum tipis tergurat di bibirnya. Tapi senyum itu, milik siapa? Mereka bersentuhan malam itu. Tidak seperti dulu, tidak penuh cinta, tapi penuh tarikan batin yang liar dan sunyi. Setiap sentuhan seolah diikuti bisikan. Setiap gerakan seperti diperintah dari balik dunia yang tak terlihat. Daging bertemu daging. Tapi jiwa mereka, Sinta tak yakin. Dan saat Wahyu mencapai puncak kenikmatannya, ia menjerit. Bukan karena nikmat, tapi karena tubuhnya membeku sejenak. Matanya menatap ke arah lemari bumbu.
dan ia melihatnya. Bayangan perempuan tua berdiri di sana. Rambut panjang, mata cekung, dan senyum milik ibunya. Wahyu memeluk tubuh Sinta erat-erat. Tapi malam itu, yang ia peluk bukan hanya istrinya. Ia memeluk dua perempuan sekaligus. Dan keduanya kini tinggal di tubuh yang sama. Sinta tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya menatap langit-langit kamar saat Wahyu tertidur karena lelah. Lalu menarik selimut pelan. Dingin mulai merayap di kakinya. Tapi dadanya hangat. Terlalu hangat. Dan di luar rumah, angin berputar pelan, membawa suara cekikikan yang semakin malam, semakin dekat. Ia tahu, tubuhnya sudah tidak sepenuhnya utuh. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kosong. Justru, ia merasa penuh. Penuh sekali. Wahyu mulai bicara sendiri. Kadang malam-malam berdiri di pekarangan belakang, menatap nisan ibunya sambil bergumam seperti anak kecil yang minta maaf. Tapi setiap kali Sinta tanya, ia menyangkal. Cuma mimpi, katanya. Tapi matanya merah, seperti habis menangis atau habis melihat sesuatu yang tidak mau diingat. Sinta tidak menjawab lagi. Ia hanya memperhatikan cara Wahyu membuka pintu kamar kini selalu dengan pelan. Cara ia berjalan makin hati-hati, seperti tamu yang sedang tinggal di rumah orang. Padahal, ini rumahnya sendiri. Rumah yang dulu dibangun dari uang jamu, dari tangan Bu Marni, yang rajin merebus akar-akaran dan berbisik mantra di dapur, setiap malam Jumat Kliwon. Tetangga mulai bercerita. Ibu Sri melihat perempuan tua duduk di kursi rotan depan rumah, waktu lewat subuh. Pade Iman yang pulang dari mushola mengaku mendengar orang menumbuk di cobek, padahal rumah kosong. Tapi tak ada yang mau benar-benar menuduh. Mereka hanya bilang, mungkin bayangan masa lalu masih betah di situ. Sinta duduk di ruang tamu, memperhatikan dinding rumah yang mulai mengelupas catnya. Udara di dalam rumah makin berat, bukan karena panas, tapi karena ada sesuatu yang menumpuk, mengendap, dan menyerap semua kehangatan manusia. Seperti ada yang duduk diam di setiap sudut, mengamati mereka. Wahyu makin sering tidur di ruang tamu. Katanya biar angin malam bisa bikin tenang. Tapi Sinta tahu itu bukan alasan. Ia takut tidur di kamar, karena kamar mereka sudah bukan hanya milik dua orang. Malam itu, Sinta memberanikan diri menyapu makam di belakang rumah. Ia menyalakan lilin kecil, lalu menaburkan bunga tanpa banyak doa. Hanya diam, menatap tanah yang retak halus seperti bibir yang menahan tawa. Di pinggir pusara, ada jejak kaki. Kecil, rata, seperti milik perempuan. Tapi bukan jejak sepatu. Jejak kulit telanjang. Sinta menggigil, tapi tidak lari. Ia tetap berdiri, dan dalam diam itu, ia merasa seseorang mengelus punggungnya dari belakang. Lembut, panas. Dan samar-samar suara itu terdengar lagi. Jangan jual rumah ini. Ini milikku. Dan kamu sudah cukup nyaman di sini, kan? Malam itu Sinta masuk rumah dengan langkah ringan. Bukan karena lelah, tapi karena ia merasa diterima, seperti anak baru dalam keluarga lama. Rumah ini bukan miliknya, tapi tubuhnya sudah menyatu dengan batu, dapur, dan dupa. Dan Wahyu, ia tak lagi memeluk Sinta seperti dulu, tapi tidur memunggungi, sambil bergumam dalam mimpi, "Bu, ampuni aku." Rumah ini tidak lagi bicara dengan manusia, tapi setiap dindingnya, setiap lantainya, setiap sudut kamarnya, kini hanya bicara dengan satu suara, suara yang lahir dari tubuh seorang perempuan yang tidak pernah benar-benar mati. Dan Sinta tahu, ia bukan lagi penghuni, ia sudah jadi bagian. Hari-hari berikutnya tidak terasa seperti hidup. Rasanya seperti berada di dalam mimpi yang tak pernah selesai. Kabur, sunyi, dan pelan-pelan menelan kewarasan. Sinta berhenti memasak. Lapar tidak datang lagi seperti dulu. Rumah ini kenyang oleh aroma dupa, bukan oleh nasi. Wahyu makin diam, kulitnya pucat, dan matanya tak pernah betul-betul menatap Sinta.
Tapi setiap malam tubuhnya masih mencari, seolah ada sesuatu dalam diri Sinta yang tidak bisa ditolak, etis, atau mungkin tidak bisa dibedakan. Malam Jumat berikutnya, udara lebih berat. Lampu-lampu berkedip sendiri. Jam dinding berhenti tepat pukul 2. Warga di seberang jalan mengaku melihat perempuan duduk di atap rumah. Rambutnya menjuntai seperti akar pohon. Wajahnya gelap seperti bayangan. Sinta duduk di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri lama sekali. Lama. Sampai matanya tak lagi melihat dirinya, tapi melihat sesuatu yang lain, menyusup dari balik pupil, keriput halus, warna kulit yang lebih pucat, dan senyum lemah yang tidak berasal dari jiwanya. Sendiri ia mulai menangis, tapi air matanya tidak jatuh ke pipi. Air mata itu berhenti di kelopak, seperti enggan meninggalkan mata yang bukan miliknya. Di tengah isakannya yang tak bersuara, pintu depan terbuka sendiri. Udara dingin masuk seperti undangan. Dan sosok itu muncul. Wahyu berdiri di ambang pintu, tubuhnya menggigil, matanya liar, tangannya gemetar memegang botol air ruqyah dari pesantren. Aku mau bersihkan rumah ini, Sin. Suaranya pecah, seperti anak kecil yang akhirnya mengaku mencuri. Sinta tidak bergerak. Ia hanya duduk, tubuhnya kaku, matanya tajam. Tapi bukan tajam seperti marah, tajam seperti yang sedang menjaga. "Jangan buang apapun dari sini," bisiknya, nyaris tanpa suara. Wahyu melangkah pelan ke arah dapur. Tangannya siap menyiram air ke sudut lemari bumbu. Lalu kompor meledak pelan. Bukan seperti ledakan api, tapi ledakan suara. Seperti jeritan dari dalam daging. Cahaya putih melesat dan Wahyu terjatuh, tubuhnya kejang. Dari balik lemari bumbu, muncul gumpalan asap hitam, menggulung pelan, berputar di atas kepala Sinta. Dan Sinta tidak menjerit, tidak menangis. Ia berdiri, perlahan membuka dasternya. Bukan karena gairah, tapi karena tubuh ini bukan lagi tempat sembunyi. Tubuh ini sudah jadi cermin, dan di balik kulitnya ada wajah lain yang sedang tersenyum. Wajah Bu Marni. Wahyu memohon, menangis, menyebut nama Tuhan yang dulu selalu ia sepelekan. Tapi suara doa itu kalah oleh satu kalimat lembut dari bibir istrinya. "Kenapa kamu bersihkan rumah yang tidak kamu bangun?" Saat ia menyiramkan air ruqyah, air itu mendidih di udara. Uap panas memenuhi ruangan. Dinding rumah bergemeretak. Lilin-lilin meleleh, piring-piring jatuh sendiri. Dan di luar rumah, anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Wahyu pingsan malam itu. Tapi sebelum gelap sempurna, ia melihat bayangan ibunya duduk di meja makan. Tersenyum, memakai kebaya putih. Di depannya, sepiring nasi dan sebongkah daging merah. Hangat keesokan paginya, tetangga menemukan Wahyu tidur di luar rumah. Tubuhnya dingin, tapi jantungnya masih berdetak. Sinta tidak ditemukan di mana-mana. Tapi di dapur, lemari bumbu terbuka lebar, dan di dalamnya ada daster putih yang masih hangat. Seolah baru saja dipakai, rumah itu kini terkunci. Tapi setiap malam Jumat, dari sela jendela yang ditutup rapat, warga masih mencium bau melati dan mendengar suara sendok yang jatuh sendiri. Dan suara perempuan tua yang berkata lembut, "Yang tak pasrah, akan aku pelihara lebih lama." 7 hari setelah kepergian Wahyu bersama Bu Sari, rumah itu menjadi lebih sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi itu berat, seperti diselimuti jubah kabut basah, yang menekan dada, membuat napas pelan-pelan menyempit. Tak ada suara ketukan pintu. Tak ada langkah suami. Tak ada tawa kecil yang pernah datang dari televisi, yang kini tak pernah dinyalakan lagi. Tapi Sinta tak merasa sendiri. Malam Jumat itu, suara pertama datang tepat jam 2 dini hari. Bukan dari jendela. Bukan dari atap, tapi dari bawah lemari bumbu. Tempat yang seharusnya kosong. Ketukan itu pelan, lambat, seperti jari-jari yang menekan papan kayu dengan sabar. Tok, tok, tok. Dan bau tanah menyeruak. Tanah basah, tanah yang
baru dibuka. Tanah yang belum ikhlas menelan sesuatu. Sinta berdiri tanpa ragu. Kakinya menapak lantai dapur seperti berjalan ke altar. Tubuhnya hanya dibalut daster merah tua, rambutnya dibiarkan terurai, dan di tangan kanannya, dupa sudah menyala tanpa perlu dinyalakan. Api itu kecil tapi cukup untuk memperlihatkan kain kafan yang kini muncul dari balik pintu lemari. Kafan itu basah. Tidak oleh air, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam. Bau busuk yang tak menusuk hidung, tapi menusuk batin. Sinta jongkok pelan. Matanya tak berkedip. Tangannya menyentuh serat kain itu seperti menyentuh kulit sendiri. Dan saat ia menyentuhnya, bisikan itu datang. Bukan dari luar, tapi dari dalam tubuhnya. Selama tubuhku di tanah ini, kamu bukan menantu. Kamu adalah aku. Sinta tak menangis karena takut, tapi karena kalimat itu terdengar benar. Ia merasa mengenal suara itu seperti mengenal suara hati sendiri. Ia tahu intonasinya. Ia tahu rasanya. Ia tahu bahwa dirinya sudah lama tidak sendirian. Pagi harinya, warga tidak melihat Sinta ke warung seperti biasa. Tapi asap dupa terlihat mengepul dari balik jendela dapur. Terus begitu setiap malam. Warga tidak berani menegur. Mereka hanya membatin. Mungkin rumah itu sedang memelihara keheningan yang tidak boleh diganggu. Sinta kini tak menyalakan kompor untuk memasak, tapi untuk ritual. Ia duduk di kursi dapur dengan tenang, di depan lemari bumbu yang terbuka lebar, mengenakan daster merah tua yang kini jadi semacam seragam malam. Rambutnya digelung tinggi, dan di pundaknya selalu ada satu kelopak melati yang entah dari mana. Datangnya jam 2 dini hari, ia menatap sepi dan senyum pelan, seolah sedang menunggu tamu, atau menyambut isyarat. Dan kadang, suara-suara itu datang dari kolong meja, dari belakang tirai, dari dalam gelas kosong, cekikikan pendek, tawa ringan, tangisan kecil. Tapi semua itu tak membuatnya takut lagi, karena tubuhnya sudah tidak hanya menampung jiwanya sendiri. Warga pernah mencoba mengusir aura itu dengan ustaz dari luar desa, tapi ustaz itu tak jadi masuk. Katanya, dari luar pagar saja sudah terasa hawa yang menolak. Bukan keras, tapi cerdas, kata sang ustaz lirih. Rumah itu tidak butuh air doa. Ia butuh warisan diterima. Wahyu dan Bu Sari kabarnya pindah ke kota. Tapi 3 bulan kemudian, berita muncul. Wahyu mengalami kelumpuhan aneh, dan Bu Sari menghilang saat mandi malam. Air di kamar mandinya mendidih sendiri. Tak ada yang menyebut nama Sinta, tapi semua tahu, itu bukan kutukan. Itu pemanggilan. Sinta tetap di rumah itu, duduk di dapur, menyalakan dupa, menanti jam 2, tapi bukan untuk menyambut siapa-siapa. Ia hanya memastikan bahwa mayat yang pernah dikubur di halaman belakang tak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah dari tubuh satu ke tubuh berikutnya, dari ibu ke menantu, dari manusia ke kenangan yang tidak pernah akan dianggap selesai. Dan ketika malam datang dan bau melati terasa menggantung di udara, rumah itu bernafas kembali, pelan, dalam, dan sangat, sangat hidup.